Sejarah perkembangan ilmu fikih pada masa Rasulullah SAW. Persoalan mengenai ilmu fikih pada masa Rasulullah dapat terjawab dengan tuntas. Ilmu fikih pada masa ini belum digunakan untuk pengertian hukum secara luas. Pada masa ini terdapat dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Rasulullah juga pernah mengeluarkan beberapa contoh fikih seperti sholat, zakat, dan puasa. Dalam beberapa kasus, Rasulullah juga pernah menggunakan qiyas untuk menentukan sebuah hukum. Hal tersebut merupakan cikal bakal munculnya ilmu fikih. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada periode sahabat Rasul atau yang biasa disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Periode ini muncul para sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera-bendera dakwah Islam. Pada periode ini banyak permasalahan yang terjadi, yaitu yang pertama, banyak kejadian-kejadian baru yang membutuhkan penyelesaian secara hukum. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila para sahabat ini ijtihadnya dalam kasus tidak ada nasnya. Para sahabat tersebut merupakan ulama hukum yang pernah mendapatkan pengajaran ilmu fikih secara langsung oleh Nabi Muhammad. Adapun contoh ilmu fikih pada masa sahabat Nabi yaitu hukuman 40 kali dera jika meminum khamar. Namun hukuman tersebut sangat kurang efektif. Hal ini membuat Umar bin Khattab mengubah hukuman tersebut menjadi 80 kali dera agar orang yang meminum khamar akan merasa takut dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian contoh yang lainnya, ketika Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa hukuman orang yang meminum khamr disamakan dengan hukuman orang yang melakukan qazaf, yaitu 80 kali dera. Ali bin Abi Thalib mengemukakan argumentasi bahwa orang yang meminum khamr akan mabuk. Orang yang mabuk akan mengigau, sedang menurut Ali bin Abi Thalib dipilih iddah yang paling lama di antara iddah yang hamil dengan iddah kematian suami, yakni bila lahir anak sebelum 4 bulan 10 hari maka iddahnya harus iddah kematian suami, tetapi bila sudah 40 hari anak belum lahir maka iddahnya harus sampai lahir anak. Hasil-hasil ijtihad sahabat pada periode ini belum dibukukan, sehingga belum dapat dianggap sebagai ilmu, hanya sebagai pemecah masalah terhadap kasus yang mereka hadapi. Kemudian memasuki masa tabi'in dan tabi'ut dan imam-imam mujtahidin. Daerah yang dikuasai umat Islam semakin luas dan cukup banyak yang non-Arab memeluk agama Islam. Dengan demikian, kemungkinan munculnya berbagai kasus yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya semakin besar. Dengan semakin tersebarnya agama Islam dan semakin banyak persoalan hukum yang timbul yang tidak didapati ketetapan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, untuk diperlukan upaya ijtihad guna mencari ketetapan hukumnya. Pada masa ini, puncak kejayaan Islam dalam ilmu pengetahuan yang ditandai dengan banyaknya perkembangan ilmu pengetahuan Islam yang begitu pesat dan muncul beberapa tokoh pemikirnya. Dari masa ke masa, fikih selalu mengalami perkembangan. Begitu juga pada era sigar sahabat dan tabi'in yang merupakan periode ketiga dalam sejarah perkembangan fikih, yakni setelah periode kenabian dan periode sahabat. Sebelum dibahas lebih dalam mengenai perkembangan fikih pada masa tabi'in, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian tabi'in. Menurut Hermi, tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan ia beriman kepada Nabi Muhammad meskipun ia tidak melihat beliau dan ia mati di atas keislamannya. Dari faktor kultural, domisili atau tempat tinggal yang keadaannya sangat jauh berbeda membuat fuqaha Hijaz dan Irak memiliki kecenderungan sendiri dalam menyimpulkan suatu hukum. Irak adalah negara yang letaknya jauh dari bumi kenabian serta banyak mendapat pengaruh kebudayaan dan peradaban lain dari luar Irak, terutama pengaruh pemikiran-pemikiran dari barat. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan dan problematika kehidupan yang sangat beragam. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, sulit bagi mereka untuk menanyakan pemecahan permasalahan tersebut kepada para tabi'in yang langsung belajar dari sahabat karena letak Irak yang jauh dari Mekah atau Madinah. Hal ini membuat fuqaha Irak terpaksa memakai ijtihad dan rasio. Fuqaha Madinah cenderung mempertahankan ketentuan apa yang tertulis dalam nas secara daruriyah tanpa melakukan penafsiran yang lebih lanjut kecuali dalam keadaan terpaksa. Pernah diceritakan oleh Siri bahwa suatu waktu
itu, Salim bin Abdullah bin Umar ditanya tentang suatu persoalan, tapi beliau tidak menjawabnya dan mendiamkannya karena beliau takut salah dalam menentukan hukum. Hal ini mencerminkan bahwa fuqaha Madinah dan Hijaz lebih memilih mendiamkan persoalan daripada menyimpulkan suatu hukum yang berdasarkan pendapat mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu periode awal pertumbuhan ilmu fikih. Masa ini terjadi pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 Hijriah. Masa ini merupakan titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu Islam. Dengan bertebarnya para sahabat ke berbagai negara semenjak masa Al-Khulafaur Rasyidin, munculnya berbagai fatwa dan jihad hukum yang berbeda-beda. Di Irak, Ibnu Mas'ud muncul sebagai fuqaha yang menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapinya di sana. Sementara itu di Madinah yang masyarakatnya lebih homogen, Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bertindak menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di daerah itu. Sedangkan di Mekah yang bertindak menjawab sebagai persoalan hukum adalah Abdullah bin Abbas dan sahabat lainnya. Pola dalam menjawab persoalan hukum oleh para fuqaha Madinah dan Mekah sama, yaitu berpegang kuat pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oleh karenanya, pola fuqaha Mekah dan Madinah dalam menangani segala persoalan hukum jauh lebih berbeda dengan pola yang digunakan fuqaha di Irak. Cara-cara yang ditempuh para sahabat di Mekah dan Madinah menjadi cikal bakal bagi munculnya aliran Ahlul Hadis. Kemudian yang selanjutnya yaitu periode keemasan ilmu fikih. Periode ini dimulai dari awal abad kedua sampai pada pertengahan abad keempat Hijriah. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk periode kemajuan Islam pertama. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama saja, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum lainnya. Pada awal periode keemasan ini, pertentangan antara Ahlul Hadis dan Al-Hurra yang sangat tajam sehingga menimbulkan semangat berijtihad bagi masing-masing aliran. Semangat para fuqaha melakukan ijtihad dalam periode ini juga mengawali munculnya mazhab-mazhab fikih, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pertentangan kedua aliran ini baru mereda setelah murid-murid kelompok Al-Luhur berupaya membatasi, mensistemasi, dan menyusun kaidah ra'yu yang dapat digunakan untuk mengistinbatkan hukum. Atas dasar upaya ini, maka aliran Ahlul Hadis dapat menerima pengertian ra'yu yang dimaksudkan Ahlul I sekaligus menerima ra'yu sebagai salah satu cara dalam mengistinbatkan hukum. Periode keemasan juga ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fikih dan usul fikih. Di antara kitab fikih yang lebih awal disusun pada periode ini adalah Al-Muwatta oleh Imam Malik, Al-Um oleh Imam Syafi'i, Zahir, Ar-Riwayah, dan An-Nawadir oleh Imam Asy-Syaibani. Kitab usul fikih yang pertama pada masa ini adalah Risalah oleh Imam Syafi'i. Teori usul fikih dalam masing-masing mazhab pun bermunculan seperti teori qiyas, istihsan, dan al-marsalah mursalah. Kemudian periode tahrir, takhrij, dan tarjih dalam mazhab fikih. Periode ini dimulai dari pertengahan abad keempat sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Yang dimaksud dengan tahrir, takhjir, dan tarjih adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas, dan mengulas pendapat para imam mereka. Mustafa Ahmad Az-Zarqam mengatakan bahwa dalam periode ini untuk pertama kali muncul pernyataan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Ada 3 faktor munculnya pernyataan tersebut, diantaranya yang pertama dorongan para penguasa kepada para hakim untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan merujuk pada salah satu mazhab yang disetujui khalifah. Kedua, munculnya sikap at-tasub al-mazhabi yang berakibat pada kejumudan taklid di kalangan murid imam mazhab. Yang ketiga, munculnya gerakan pembukuan pendapat masing-masing mazhab yang memudahkan orang untuk memilih pendapat mazhabnya.
Yang selanjutnya yaitu faktor kemunduran ilmu fikih. Yang pertama, periode kemunduran. Periode kemunduran ini memakan waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 9,5 abad. Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 Hijriah sampai kurang lebih akhir abad ke-13 Hijriah, yaitu waktu pemerintahan Turki Utsmani memakai kitab undang-undang yang dinamai Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Dalam undang-undang tersebut, materi-materi fikih disusun dengan sistematis dalam satu kitab undang-undang hukum perdata. Dan pada periode tersebut, kota Baghdad jatuh ke tangan tentara Mongol. Pada periode ini, pemerintah Bani Abbasiyah akibat berbagai konflik dan beberapa faktor sosiologis dalam keadaan lemah. Banyak daerah yang melepaskan diri dari kekuasaannya dan mendirikan kerajaan-kerajaan sendiri seperti Bani Samani di Turkistan, Bani Ikhshidi di Mesir, dan beberapa kerajaan kecil lainnya yang antara satu dengan yang lain berebut pengaruh dan banyak terlibat dalam situasi konflik. Pada umumnya, ulama yang berada di masa itu sudah lemah kemauannya untuk mencapai tingkat mujtahid mutlak sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka pada periode kejayaan seperti disebut di atas. Situasi kenegaraan yang berada dalam konflik, tegang, dan lain sebagainya itu ternyata sangat berpengaruh kepada kegairahan ulama yang mengkaji ajaran Islam langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Mereka merasa puas hanya dengan mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dan meningkatkan diri kepada pendapat tersebut ke dalam mazhab-mazhab fikih. Sikap inilah kemudian yang mengantarkan dunia Islam ke alam taklid kaum muslimin terperangkap ke alam pikiran yang jumud dan statis. Kemudian pada periode ini umat Islam mengalami kemunduran di bidang politik, pemikiran, mental, dan kemasyarakatan yang mengakibatkan pula kemunduran dalam bidang fikih. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 Hijriah sampai munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah atau hukum perdata kerajaan Turki Utsmani pada 26 Sya'ban 1253. Periode ini dalam sejarah perkembangan fikih dikenal juga dengan periode taklid secara membabi buta. Pada akhir periode ini muncul gerakan kodifikasi hukum fikih Islam sebagai mazhab resmi pemerintah. Hal ini ditandai dengan prakarsa pihak pemerintah Turki Utsmani seperti majalah Al-Hakam Al-Adliyah yang merupakan kodifikasi hukum perdata yang berlaku di seluruh kerajaan Turki Utsmani berdasarkan fikih mazhab Hanafi. Mustafa Ahmad Az-Zarqa mengemukakan ada 3 ciri yang mewarnai perkembangan fikih pada periode ini, diantaranya: pertama, munculnya upaya pengkodifikasian fikih sesuai dengan tuntutan situasi dan zaman. Kedua, munculnya upaya pengkodifikasian berbagai hukum fikih yang tidak terkait sama sekali dengan mazhab fikih tertentu. Yang ketiga, perkembangan selanjutnya khususnya di zaman modern, ulama fikih mempunyai kecenderungan yang kuat untuk melihat berbagai mazhab fikih sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Adapun beberapa faktor kemunduran ilmu fikih. Yang pertama, timbulnya taklid. Yang kedua, kemunduran bidang politik. Kemudian yang ketiga, dengan dianutnya pendapat mazhab tanpa pikiran yang kritis serta dianggap sebagai sesuatu yang benar dan mutlak. Kemudian yang selanjutnya, banyaknya kitab-kitab fikih yang muncul, berkembangnya tasawuf, dan yang terakhir adalah kerja para ulama yang berpaku pada kontekstual, sehingga hal ini menyebabkan ilmu fikih mengalami kemunduran.